Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin, dan tidak ada dari makhluk fil ardi, di bumi, illa kecuali alallahi, atas Allah, rizquha, rizkinya dabah, wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah, mustaqarraha, pada tempat tetapnya dabah, wa mustauda'aha, dan tempat titipannya dabah atau tempat penyimpanannya. Kulun, kesemuanya, fi kitabin, dalam kitab, mubinin, yang jelas. Maksudnya di Lauhil Mahfuz. Mustaqarroha, tempat bertempatnya ketika di dunia. Ada dua penjelasan. Tempat bertempatnya ketika di dunia, atau firrohim, yang kedua, atau firrohim. Mustauda'aha, tempat titipannya dabah. Yang pertama, tempat matinya. Penjelasannya ada karena dua keterangan. Tempat matinya. Yang kedua, firrohim, di rahim. Nanti saya ulangi lagi. Kalau mustaqarroha itu tempat tetapnya dabah, ada dua keterangan. Yang pertama, tempat bertempat ketika di dunia. Yang kedua, fi rohim, nah, di rahim, atau fi sulb, nah, di sulb. Mustauda'aha, tempat titipannya dabah, ada dua penjelasan. Yang pertama, tempat matinya. Yang kedua, fi sulbi, atau fi rohim. Dan tidak ada makhluk di bumi, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Allah mengetahui tempat kediamannya, tempat bertempatnya, dan tempat titipannya. Dan semuanya sudah tercatat, tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, di mana dia bertempat, di mana dia meninggal dunia. Nah, saat di rahim ibunya, semua diketahui oleh Allah, tidak ada yang terlewatkan. Tercatat semua di Lauhil Mahfuz. Wahwa, dan Allah alladzi zat, khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, as-samawati, pada beberapa langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati ayam, dalam 6 hari. Wakana, dan telah ada, arsyuhu, arsnya Allah, singgah sananya Allah, alal ma'i, atas air. Liyabluwakum, supaya menguji siapa Allah pada kalian. Ayyukum, manakah kalian, ahsanu, yang lebih baik, amalan, pengamalannya. Wala in kulta, dan niscaya jika berkata engkau Muhammad kepada orang-orang kafir, perkataan Nabi Muhammad kepada orang kafir, maksudnya begitu.
Innakum sesungguhnya kalian mab'utsuna orang-orang yang dibangkitkan min ba'dil mauti dari setelahnya mati. Layakulana niscaya berkata sungguh Alladzina orang-orang kafaru yang sama kufur mereka, orang-orang yang tidak percaya. In hadza tidak ada ini illa kecuali sihrun sihir mubinun yang jelas, yang nyata. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang telah menciptakan beberapa langit. Karena Allah menciptakan langit itu 7 tingkat, 7 langit. Dan Allah juga menciptakan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kalau dalam penjelasan dijelaskan bahwa 6 hari itu langit bumi seisinya. Langit bumi seisinya. Langit 2 hari, bumi 2 hari, isinya langit bumi 2 hari. Nah, dan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, arsy-nya Allah itu sudah ada. Dan arsy-nya Allah itu berada di atas air. Penjelasan tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, zat yang menciptakan ini. Allah menguji pada kalian, mencoba pada kalian di manakah di antara kalian yang lebih baik pengamalannya. Yang baik amalannya tentunya ya akan mengimani, akan percaya dengan cerita ini, lalu bisa iman kepada Allah dan menyembahnya. Bapak Ibu, para generasi penerus sekalian, sebagai tambahan penjelasan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan Anil Abbas ibn Abdul Muttalibi qala kuntu fil batha fi isobatin fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarat bihim sahabah fanadhara ilaiha faqala ma tusammuna hadhi qalu as-sahab qala wal musn qalu wal musn qala wal anan qalu wal anan. Qala Abu Dawud lam utkinil anana jayyida. Qala hal tad'una ma bu'du ma bainas sama'i wal ard. Qalu la nadri. Qala inna bu'da ma bainahuma imma wahidah aw ithnatan aw thalath wa sab'una sanah. Tsumma sama'u fawqaha kadzalika hatta ada sab'a samawat. Tsumma fawqas sabi'ah bahrun baina asfalihi wa a'lahu mithlu ma bainas sama' ila sama'. Tsumma fawqa dzalika thamaniyatu aw'al baina atlafihim wa rukabatihim mithlu ma bainas sama'in ila sama'. Tsumma ala dhuhurihim al-arsh ma baina asfalihi wa a'lahu mithlu ma baina sama'in ila sama' sumallahu tabaraka wa ta'ala fauqa dhalik.
Dari Ibnu Abbas, saya ulangi mohon maaf, dari Abbas bin Abdul Muthalib, beliau mengatakan suatu saat melintas di daerah Batha bersama rombongan yang dalam rombongan itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu melintaslah di atas mereka mendung. Lalu Nabi bertanya pada mereka, apa itu? Mereka mengatakan as-sahab, ya mendung maksudnya. Lalu Nabi mengatakan, oh itu namanya al-musn. Ya, maksudnya sama mendung. Sahabat yang mengikuti mengatakan al-musn, ya. Penyebutan bahasa yang lain maksudnya. Nabi mengatakan itu namanya al-anan. Sahabat juga mengikuti Nabi, ya namanya al-anan. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu tahu berapakah jaraknya antara bumi dan langit? Mereka para sahabat mengatakan, kami tidak tahu. Nabi menjawab, sesungguhnya jaraknya antara langit dan bumi ada kalanya 1 atau 2 atau 3 dan 70. Maksudnya 71 atau 72 atau 73 tahun perjalanan. Nah, kemudian di atasnya langit itu ada langit lagi. Sampai Nabi menghitung ada 7 langit. Nah, di atas langit yang ke-7 itu ada lautan. Yang dalamnya lautan itu dari dasar ke permukaannya semisal jaraknya bumi dan langit. Kemudian di atas air itu ada 8 malaikat. Yang besarnya malaikat itu antara kakinya sampai lututnya. Kaki, telapak kakinya itu sampai lututnya antara langit dan bumi. Itu kan saking besarnya. Kemudian di atas malaikat itu ada, di atas malaikat itu, di punggungnya para malaikat itu ada singgasananya Allah, ada arsy. Yang mana besarnya arsy ini, bawahnya sampai ke atasnya itu semisal jaraknya langit dan bumi. Kemudian Allah di atas singgasananya. Rawahu Abu Dawud. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dan niscaya jika engkau Muhammad berkata pada orang-orang kafir Mekah, pada penduduk Mekah, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman berkata, ini hanyalah sihir yang nyata, sihir yang jelas. Mereka tidak mempercayai hal itu. Mereka beranggapan, ya setelah orang mati ya sudah selesai, tidak akan ada kebangkitan lagi. Wala in akhorna, dan niscaya jika mengakhirkan kami Allah, atau menunda kami Allah, anhum dari mereka orang-orang kafir, al-adzaba pada siksa, ila ummatin sampai waktu,
sampai masa makdudatin yang dihitung, masa yang ditentukan. Layakulana niscaya berkata sungguh dia. Layakulana niscaya berkata sungguh mereka, mohon maaf. Mayah bisuh. Mengapa menahan siapa Allah pada siksa? Ala ingatlah. Yauma ya'tihim pada hari datang apa siksa pada mereka. Laisa tidak ada apa siksa masrufan ditolak. Anhum dari mereka, orang-orang kafir. Mereka alladzina kafaru tadi, orang-orang kafir. Wahaqo dan turun bihim dengan mereka. Ma apa-apa kanu yang telah ada mereka. Bihi dengan ma, itu mama siksa. Yastahzi'un yang sama menghina mereka. Menghina tidak mempercayai akan adanya siksa. Sehingga mereka mengkufur pada Allah. Dan niscaya jika kami Allah menangguhkan siksa terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka orang-orang kafir akan berkata, mengapa Allah menahan siksa itu? Kok tidak sekarang, kok masih ditahan? Ingatlah, pada harinya datang siksa pada mereka, yang mana hari itu siksa tidak akan ditolak dari mereka. Dan turunlah siksa pada mereka, yang mana azab Allah, siksa Allah itu telah mereka perolok-olokkan, mereka hinakan. Mereka tidak mempercayai akan adanya siksa. Tapi kalau siksa itu sudah datang, nah, mereka tidak akan bisa menghindar sedikit pun. Walain adzaqna, dan niscaya jika memberi rasa kami Allah al-insana pada manusia, minna dari kami Allah, rahmatan pada rahmat, summa nazaknaha, kemudian mencabut kami Allah pada rahmat, minhu dari insan, innahu sesungguhnya insan, laya usun niscaya putus asa, kafurun lagi kufur. Dan niscaya jika kami Allah memberi rahmat pada manusia, kemudian kami Allah mencabut rahmat itu darinya, niscaya insan itu akan putus asa, lagi orang yang kufur, tidak bersyukur. Dia putus asa dari rahmatnya Allah, dia tidak bersyukur atas peparing dari Allah. Banyak menggerutunya. Walain adzaqna, dan niscaya jika memberi rasa kami Allah pada insan, nakma pada beberapa nikmat, ba'da dharra, setelah
bahaya atau setelah bencana. Masathu yang menimpa apa? Borok pada insan. Layakulana niscaya berkata, sungguh dia insan. Zahaba telah hilang. As-sayyi'atu beberapa kejelekan. Ani dari kami. Innahu sesungguhnya insan. La farihun niscaya bergembira. Fakhurun lagi durhaka. Dan niscaya jika kami Allah memberi nikmat-nikmat pada insan setelah bencana yang menimpa padanya, niscaya dia akan mengatakan, kejelekan-kejelekan telah hilang dariku. Ketahuilah sesungguhnya insan itu orang yang bergembira, lagi lacut, lagi durhaka. Lacut atau durhaka. Yang seharusnya ketika dapat nikmat dia bersyukur, tapi justru mereka ya, durhaka. Ilal ladina, kecuali orang-orang sobaru yang sabar mereka. Wa amilu dan beramal mereka as-solihati pada beberapa kebaikan. Ulaika mereka, lahum bagi mereka maghfiratun pengampunan. Wa ajrun dan pahala. Kabirun yang besar. Kecuali yang tidak putus asa ketika tertimpa bencana, tetap dia bersabar atas bencana. Ketika mendapat nikmat dia bisa bersyukur lalu memperbanyak ibadah kepada Allah, yaitu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang beramal baik. Yang tidak seperti di atas, yang putus asa ketika ketimpa bencana, kemudian merasa sombong, congkak ketika mendapat kenikmatan. Nah, ya, yang tidak seperti itu adalah orang-orang yang sabar, lagi orang-orang yang beramal solih. Orang-orang yang sabar dan orang yang beramal solih, kebalikannya ketika dapat bencana, ketika dapat musibah, dia bisa bersabar. Ketika dapat nikmat, nah, dia bisa bersyukur. Bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Ya, tentunya pahala yang besar yaitu surga di akhirat kelak. Fala alaka, maka barangkali engkau Muhammad, atau boleh jadi engkau Muhammad, tarikun orang yang meninggalkan ba'doma yuha, ba'doma sebagian apa-apa yuha yang diwahyukan, apa ma ilaika pada engkau Muhammad. Wadha'ikun dan orang yang sempit, yang rupek kalau bahasa Jawanya itu. Nah, orang yang sempit. Bihi dengan ma. Sodakruka, hati engkau Muhammad. Kalau maknanya itu
dada kamu, maksudnya itu ya hatimu. Ayakulu bahwasanya berkata mereka orang-orang kafir, laula unzila, alangkah baiknya diturunkan alaihi atas Muhammad kanzun, simpanan, atau maksudnya harta kekayaan. Auja'a, atau datang ma'ahu beserta Muhammad malakun, malaikat. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad, nadhirun, orang yang menakut-nakuti, maksudnya memberi nasihat, memberi peringatan. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wakilun, diserai, dipasrahi. Barangkali engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwahyukan padamu, dan hatimu merasa sempit, merasa susah ketika mereka orang-orang kafir sama berkata, alangkah baiknya, maksudnya mengapa tidak, itu alangkah baiknya mengapa tidak, alangkah baiknya diturunkan atas Nabi Muhammad simpanan harta kekayaan, atau yang menyertai Nabi Muhammad itu malaikat. Masa seorang nabi kok tidak kaya? Masa seorang nabi kok tidak didampingi malaikat? Nah, barangkali ucapan-ucapan orang kafir itu menjadikan kamu meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepada kamu, dan menjadikan hati kamu merasa susah. Innama anta nadhir, diberi nasihat oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini orang yang menakut-nakuti, orang yang memberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah zat yang dipasrai atas segala sesuatu. Ketika kamu sudah menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada kamu, kamu menyampaikan. Nah, kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan ucapan mereka orang-orang kafir Mekah menjadikan kamu jatuh mental. Apa yang diwahyukan Allah kepadamu, sebagian kamu tinggalkan. Terus hatimu merasa susah, sedih. Jangan begitu, wahai Nabi Muhammad. Tugas kamu itu adalah menyampaikan wahyunya Allah. Kamu seorang Rasul. Nah, kamu tugasnya adalah menyampaikan, kamu memberi peringatan, kamu berdakwah. Nah, setelah itu pasrahkan kepada Allah. Am yakuluna, ataukah berkata mereka orang-orang kafir, iftarohu, mengada-ada siapa Muhammad pada Al-Quran. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang tidak beriman, faktu, maka mendatangkanlah kalian bi asyri suwarin, dengan 10 surat, mislihi, semisal surat yang ada di dalam Al-Quran, muftaroyat, yang dibuat atau yang diada-adakan,
Yang kamu katakan Quran itu bikinan. Coba kamu buatlah 10 surat saja. Nggak usah sak Quran semua. 10 surat saja. Wada'u dan memanggillah kalian, mengajaklah kalian man pada orang istatoktum yang mampu kalian min dunillahi dari selain Allah. In kuntum jika ada kalian sodikina orang-orang yang sungguh. Atau mereka orang-orang kafir Mekah mengatakan Muhammad telah mengada-ada Al-Quran. Muhammad telah membuat Al-Quran. Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah. Ini buatan Muhammad sendiri. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang kafir, coba datangkanlah 10 surat saja semisal Al-Quran. Dan ajaklah orang yang kalian anggap mampu, yang sanggup selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Coba, kalau memang kamu mengatakan Al-Quran ini buatan saya, ya, coba kamu buatlah 10 surat saja. Dan kamu minta bantuan siapa yang kamu anggap mampu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Fa'ilam yastajibu, maka jika tidak mengabulkan mereka lakum untuk kalian, fa'lamu maka mengetahuilah kalian annama unzila sesungguhnya diturunkan apa Al-Quran bi'ilmillahi dengan ilmu Allah. Wa'an dan bahwasanya la ilaha tiada Tuhan illa huwa selain Allah. Fahal antum maka adakah kalian muslimuna orang-orang yang berserah diri, kemudian mau masuk Islam menjadi orang yang iman. Maka jika mereka tidak bisa mengabulkan, tidak bisa memenuhi, membikin 10 surat dari Al-Quran, maka ketahuilah, membikin 10 surat semisal Al-Quran, maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Dan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apakah kalian orang-orang yang berserah diri, mau masuk Islam, menjadi orang yang beriman? Man barang siapa? Karena yang ada siapa orang yuridu menghendaki dia al-hayata dunya pada kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan dunia, nuwafi maka menetapi kami Allah ilaihim pada mereka a'malahum pada amal-amal mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka fiha di dunia. Wahum dan mereka fiha di dunia la yubakhosun tidak dikurangi mereka.
barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka kami Allah akan menetapi, memberi balasan atas amal-amal mereka di dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Ayat 15 ini mansukhun bi surati Bani Israel atau surah Al-Isra ayat 18. Dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 18, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha matmuman madhura." Yang artinya barang siapa menghendaki ketergesaan, maksudnya menghendaki keduniaan, maka kami Allah akan memberikan keduniaan pada yang kami kehendaki. Kemudian kami Allah akan menjadikan bagi orang yang menghendaki dunia saja ini, tidak memikirkan akhirat, kami Allah akan menjadikan bagi mereka, kami Allah akan menjadikan bagi orang itu neraka jahanam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan dicela, lagi diusir jauh dari rahmatnya Allah. Kalau hanya menghendaki dunia saja, yang dicari dunia saja, tidak pernah berpikir tentang akhirat, apalagi beribadah untuk persiapan hidup di akhirat. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang laisa tidak adalah hum bagi mereka fil akhirati di akhirat ilan nar kecuali neraka. Wahabito dan lebur, hancur ma apa-apa sona'u yang telah berbuat mereka. Fiha di akhirat, apa yang telah mereka perbuat di dunianya, di akhiratnya nggak ada manfaatnya, hancur semua. Wabatilun dan batal, ma apa-apa kanu yang telah ada mereka, ya maluna berbuat mereka. Mereka orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya adalah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Dan leburlah, sia-sialah apa yang telah mereka perbuat di dunia di akhirat kelak. Dan batalah apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang telah mereka kerjakan di dunia, di akhiratnya ya nggak ada pahalanya sama sekali. Apa yang telah mereka kerjakan juga batal. Karena ancaman dari Allah bagi orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia adalah neraka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu para generasi penerus sekalian, ya, sak repot-repotnya, sak sibuk-sibuknya urusan dunia, jangan melupakan akhirat. Harus ingat bahwa setelah mati itu ada akan kehidupan di akhirat. Yang mana kehidupan di akhirat itu kekal selama-lamanya. Nah, sementara kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Afaman adakah maka orang
Karena yang ada siapa orang ala bayyinatin menetapi atas keterangan mirrobihi dari Tuhannya, yaitu menetapi Al-Quran. Bayyinatin mirrobih, bisa menetapi Al-Quran. Wayatluhu, dan membaca pada bayyinatin mirrobihi, membaca pada Al-Quran maksudnya, syahidun, orang yang menyaksikan, yaitu malaikat Jibril. Syahidun minhu itu maksudnya malaikat Jibril. Syahidun, orang yang menyaksikan, minhu dari Allah, itu maksudnya malaikat Jibril. Wa min qablihi, dan dari sebelumnya Al-Quran, kitab Musa, kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Imaman, sebagai pedoman, sebagai panutan atau pedoman atau tuntunan, warahmatan, dan sebagai rahmat. Ya, tentunya khususnya bagi kaumnya Nabi Musa. Dan bagi orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Ulaika, mereka, yu'minuna, sama beriman mereka, bihi, dengan Al-Quran. Waman, dan barang siapa yakfur, yang kufur siapa man bihi, dengan Al-Quran, minal ahzabi, dari orang-orang kafir, fannaru, maka neraka, mau iduhu, tempat janjinya, falataku, maka jangan ada engkau Muhammad, fimiryatin, dalam ragu-ragu, dalam keragu-raguan atau ya ragu-ragu, minhu, dari Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, al-haqqu, hak, mirrobika, dari Tuhan engkau Muhammad. Walakin, dan tetapi, aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la yu'minuna, tidak beriman mereka. Apakah orang yang menetapi atas Al-Quran dan malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran pada orang itu, dan dari sebelumnya Al-Quran sudah ada kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, sebagai tuntunan, pedoman, dan rahmat. Yang mana mereka orang-orang yang menetapi kitabnya Nabi Musa, itu orang-orang Bani Israel yang menetapi Taurat dengan semestinya. Mereka semua percaya dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Bahwa besok ada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Kitabnya Al-Quran itu sudah disebutkan. Nah, apakah mereka sama dengan orang yang tidak beriman? Apakah mereka sama dengan orang yang tidak menetapi Al-Quran? Nah, tentu jawabnya tidak sama.
Waman yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau itu. Barang siapa yang kufur dengan Al-Quran dari Ahzab, yaitu orang-orang kafir, maka neraka sebagai tempatnya. Maka wahai Muhammad, kamu jangan di dalam keraguan-raguan dari Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu hak dari Tuhanmu. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak percaya. Kebanyakan manusia tidak beriman. Waman dan siapakah atlamu yang lebih aniaya? Miman daripada orang iftara yang berbuat. Siapa orang alallahi atas Allah, kadziban pada dusta. Ulaika mereka itu yu'raduna sama didatangkan mereka ala rabbihim atas Tuhan mereka. Wa yaqulu dan berkata al-ashhadu beberapa saksi. Haulai mereka itu alladzina orang-orang kadzabu yang dusta mereka ala rabbihim atas Tuhan mereka. Ala ingatlah, laknatullahi laknatnya Allah, ala zalimina atas orang-orang yang menganiaya. Waman atlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang berbuat dusta atas Allah? Tentu jawabnya orang yang berdusta atas Allah, orang yang mengada-ada sesuatu atas Allah, itulah orang yang lebih aniaya. Mereka akan didatangkan atas Tuhan mereka. Dan para saksi sama mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang dusta atas Tuhan mereka. Ingatlah laknatnya Allah atas orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim. Yaitu alladzina orang-orang yasuduna yang sama mencegah mereka. Maksudnya mencegah pada manusia ansabilillahi dari jalannya Allah. Wa yabghunaha dan mencari mereka pada sabilillah iwajan pada bengkok. Wahum dan mereka bil akhirati dengan akhirat. Hum mereka kafiruna orang-orang yang kufur. Nah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya adalah orang-orang yang sama mencegah manusia dari jalannya Allah. Dan mereka berharap jalannya Allah itu tidak lurus. Bagaimana supaya jalannya Allah itu berbelok. Dan mereka tidak percaya dengan akhirat. Mereka kufur dengan akhirat. Ulaika mereka itu lam yakunu tidak ada mereka mu'jizina orang-orang yang melemahkan fil ardi di bumi. Maksudnya menghindar dari siksanya Allah ketika di bumi. Wa makana dan tidak adalah hum bagi mereka min dunillahi dari selain Allah. Min aulia dari
beberapa kekasih. Yudha'afu dilipatkan lahum bagi mereka al-adzabu siksa. Makanu tidak ada mereka yastati'una sama mampu mereka as-sam'a pada mendengarkan. Wa makanu dan tidak ada mereka yubsiruna sama melihat mereka. Mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, mereka tidak bisa menghindar dari siksanya Allah ketika di bumi. Dan tidak ada kekasih bagi mereka selain Allah. Mereka tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapat bantuan, tidak mendapat rahmat. Siksa dilipatkan bagi mereka. Di dunianya ya sudah mendapatkan siksa, di akhiratnya dilipat gandakan siksanya. Ketika orang sudah menjadi orang yang zalim, mereka tidak bisa mendengarkan, tidak mampu mendengarkan kebenaran. Andaikan bisa mendengar tapi tidak bisa memahami. Dan mereka juga tidak bisa melihat kebenaran. Tidak mampu mendengarkan tapi ya tidak paham. Mereka ya tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga tetap di dalam kezalimannya. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang khosiru yang merugikan mereka anfusahum pada diri mereka, wadhala dan hilang anhum dari mereka, ma apa-apa kanu yang telah ada mereka, yaftarun sama mengada-ada mereka, berbuat mereka atau mengada-ada mereka. Mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim, adalah orang-orang yang merugikan diri mereka. Dan apa yang telah mereka ada-adakan lenyap dari mereka, hilang dari mereka. La jaroma tidak boleh tidak, hanya pasti. Anahum sesungguhnya mereka fil akhirati di akhirat. Hum mereka al-akhsaruna orang-orang yang rugi. Pastilah mereka orang-orang yang rugi di akhirat. Tentunya rugi akhirat berat sekali. Kalau bahasa Jawanya itu ada syairnya itu, rugi dunya ora sepiro, rugi akhirat bakal ciloko. Nah, itu kalau syairnya bahasa Jawa begitu. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan berbuat mereka as-solihati pada beberapa kebaikan, wa akhbatu dan mempersungguh ibadah mereka, atau kalau bahasa Jawanya itu ngelembur ibadah, ila rabbihim pada Tuhan mereka.
Ulaika mereka itu ashabul jannah, penghuni surga. Hum mereka fiha dalam surga, khaliduna orang-orang yang kekal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, dan mereka mempersungguh ibadah pada Tuhan mereka, DPDP, merendahkan diri pada Allah, selalu beribadah kepada Allah, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalam surga. Namanya kekal ya selama-lamanya. Kalau di dunia itu berapapun lamanya ya tetap ada batasnya. Tapi kalau di akhirat ya khalidun, kekal, nggak ada batasnya. Kalau gambaran dari para orang-orang tua dulu, kalau menggambarkan, kalau di dunia itu ada batasnya. Misalnya angka 1 diberi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dunia ini penuh dengan 0. Itu masih ada batasnya. Tapi kalau di akhirat itu nggak ada batasnya. Artinya kalau sudah masuk ke dalam surga, ya nikmat terus, enak terus, senang terus, selama-lamanya. Itulah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih, orang-orang yang memperbanyak ibadah kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, menghamba kepada Allah. Matsalul fariqo ini perumpamaan dua golongan, golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Kal a'ma sebagaimana orang buta, wal asomi dan orang yang tuli, wal basiri dan orang yang melihat, was sami'i dan orang yang mendengarkan. Hal yastawiyani masalah? Hal yastawiyani apakah sama keduanya? Masalan perumpamaannya atau gambarannya? Afala tadzakarun, adakah maka tidak mengambil peringatan kalian? Perumpamaan dua golongan, yaitu golongan kafir dan iman, seperti perumpamaan orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengarkan. Kalau dibandingkan ya buta dengan orang yang melihat, orang yang tuli dengan orang yang mendengarkan. Apakah keduanya sama perumpamaannya? Tentu tidak sama. Orang yang buta dengan orang yang melihat ya tidak sama. Orang yang tuli dengan orang yang mendengarkan ya tidak sama. Begitu pula orang yang beriman dengan orang yang kafir itu tidak sama. Yang jelas besok hasilnya di akhirat jauh berbeda. Orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, orang yang kufur, orang yang tidak beriman dimasukkan ke dalam neraka. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah Nuhan pada Nabi Nuh, ila qaumihi pada kaumnya Nabi Nuh. Ini sesungguhnya aku Nabi Nuh, lakum pada kalian, nadhirun orang yang menakut-nakuti, maksudnya memberi peringatan, berdakwah, mubinun yang nyata, yang jelas. Dan niscaya sungguh kami Allah telah mengutus Nabi Nuh pada kaumnya
Nabi Nuh berkata pada kaumnya, berdakwah pada kaumnya, sesungguhnya aku orang yang menakut-nakuti yang jelas pada kalian, orang yang memberi peringatan yang nyata untuk kalian. Allah tak butuh, bahwa jangan menyembah kalian illallah, kecuali Allah. Ini sesungguhnya aku, akhafu, khawatir aku, alaikum, atas kalian, adzaba yaumin, pada siksa hari, alimin, yang pedih atau yang menyakitkan. Ya, silahkan dimaknai yang pedih boleh, menyakitkan juga boleh. Bahwasanya kalian, masih lanjutan dari ucapannya peringatan Nabi Nuh pada kaumnya, bahwasanya kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sesungguhnya aku khawatir atas kalian pada siksaan hari yang menyakitkan, siksa hari yang pedih. Itu besok siksa di akhirat. Faqala, maka berkata al-mala'u, pembesar, aladina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, min qaumihi, dari kaumnya Nuh, ma naroka, tidak melihat kami kepadamu Nuh, illa, kecuali basyaron, manusia, mithlana, semisal kami, wa ma naroka, dan tidak melihat kami padamu, ittaba'aka, yang mengikuti padamu, illa, kecuali alladzina, orang-orang, hum, mereka, aradiluna, lebih hinanya kami, badiar ro'i, yang jelek akalnya, jelek pengertiannya, sedikit wawasannya. Wa ma naro, dan tidak melihat kami lakum, pada kalian, alaina, atas kami, min fadlin, dari keutamaan, bal, bahkan nadzunukum, menyangka kami pada kalian, kadzibina, orang-orang yang dusta. Maka berkatalah pembesar-pembesar atau pemuka-pemukanya orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh, kami tidak melihat padamu Nuh, melainkan manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat pada orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang lebih hinanya dari kami. Orang-orang yang jelek akalnya, orang-orang yang sedikit pengertiannya, sedikit wawasannya. Wa ma narolakum alaina min fadlin bal nadzukum kadzibin. Kami tidak melihat pada kalian dari keutamaan mengalahkan atas kami. Bahkan kami menyangka pada kalian adalah orang-orang yang dusta. Qala, berkata siapa Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku,
Aro'aitum, adakah tahu kalian? Coba kamu menghabari pada kami. In kuntu, jika ada aku ala bayyinatin, atas keterangan mirrobi, dari Tuhanku. Wa atani, dan memberi siapa Allah padaku. Rahmatan, pada rahmat, min indihi, dari sisi Allah. Fa'umiyat, lalu dibutakan apa rahmat alaikum, atas kalian. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Anulzimukumuha, apakah menetapi kami pada kalian, ha, pada rahmat. Saya ulangi, apakah menetapkan kami pada kalian pada rahmat. Wa antum, dan kalian laha pada rahmat. Karihuna, orang-orang yang benci. Berkatalah Nabi Nuh pada kaumnya, wahai kaumku, apakah kamu tahu? Coba kamu menghabari padaku. Atau kalimat pendeknya, apa pendapatmu? Kalau kalimat pendek itu, apa pendapatmu? Jika aku menetapi atas keterangan dari Tuhanku, saya punya bukti dari Tuhanku, dan Allah telah memberi rahmat kepadaku dari sisinya. Sedangkan rahmat itu dibutakan atas kalian. Kamu tidak tahu kalau itu rahmat, karena kamu dibutakan oleh Allah. Apakah kami akan menetapkan rahmat padamu, memaksa kamu melaksanakannya, sementara kalian benci pada rahmat itu? Waya qaumi, dan wahai kaumku, la as'alukum, tidak minta aku pada kalian, alaihi, atas dakwah, atas ajaan, malan, pada harta. In ajriya, tidak ada pahalaku, illa, kecuali alallahi, atas Allah. Wama ana, dan tidak ada aku, bitoridil ladzina amanu, dengan orang yang menolak orang-orang yang beriman mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, mulaku robim, orang-orang yang bertemu Tuhan mereka. Walakini, dan tetapi aku, araukum, melihat aku pada kalian. Aku melihat pada kalian kauman kaum taja'alun, yang sama bodoh kalian. Masih lanjutan perkataan Nabi Nuh pada kaumnya, wahai kaumku, saya berdakwah padamu, saya mengajak menyembah Tuhan hanya kepada Allah, saya mengajak menyembah Tuhan hanya Allah kepadamu.
saya mengajak, saya berdakwah kepada kalian ini tidak minta harta. Orang-orang yang beriman akan bertemu Tuhan mereka besok di akhirat. Akan tetapi aku melihat pada kalian, wahai kaumku, kalian kaum yang bodoh. Waya qaumi, dan wahai kaumku, man siapakah yang suruni, yang menolong siapa orang padaku? Minallahi, dari Allah. In taratuhum, jika menolak aku hum, pada mereka. Afala tadzakarun, adakah maka tidak mengambil peringatan kalian. Wahai kaumku, siapakah yang menolong padaku dari siksanya Allah jika aku menolak pada orang-orang yang beriman? Tentunya tidak ada. Harusnya orang yang beriman diterima lah kok ditolak. Nah, berarti kan kebalik itu namanya. Apakah kalian tidak mengambil peringatan? Maksudnya ambillah itu sebagai peringatan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kita teruskan di sesi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.